Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ahmad Rizky Pratama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem-sistem satuan dalam pengukuran. Masuk saja kepada satuan yang pertama, yaitu satuan dasar dan satuan turunan. Satuan dasar adalah satuan yang telah ditentukan dan ditetapkan terlebih dahulu. Besaran pokok dipandang sebagai besaran yang berdiri sendiri, tanpa adanya turunan dari besaran-besaran lainnya. Jumlah besaran pokok yang disepakati ada 7 satuan. Berikut ini adalah tabel macam-macam satuan yang termasuk dalam satuan dasar. Bisa diperhatikan pada tabel, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Selanjutnya adalah satuan turunan. Adalah satuan yang diambil atau diturunkan dari besaran pokok. Dengan kata lain, besaran turunan dapat dikatakan sebagai komposisi dari beberapa besaran pokok. Satuan-satuan tersebut dapat berupa dimensi atau dapat didefinisikan sebagai produk dari satu atau lebih satuan pokok yang mungkin diskalakan dengan pangkat bilangan eksponen yang tepat. Untuk yang lebih jelasnya bisa diperhatikan pada tabel berikut. Selanjutnya adalah satuan listrik dan satuan magnet. Sebelum membuat satuan-satuan SI, karena disebut sistem satuan MKS internasional, diberikan suatu tinjauan singkat mengenai satuan-satuan listrik dan magnet. Satuan-satuan listrik dan magnet praktik yang telah kita ketahui seperti volt, ampere, ohm, Henry, dan lain-lain, mula-mula diturunkan dari sistem-sistem satuan CGS. Sistem elektrostatik CGS didasarkan pada hukum Coulomb yang diturunkan secara eksperimental untuk gaya antara dua muatan listrik. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya antara dua muatan dapat diperhatikan pada rumus berikut, dengan F sebagai gaya antara muatan-muatan, K sama dengan konstanta kesebandingan, Q1 dan 2 merupakan muatan-muatan listrik, R sebagai jarak antara muatan-muatan, E sebagai nilai numerik yang hanya bergantung pada media, dan elemen nolnya di sini adalah ditetapkan sebagai sebesar 1. Hukum Coulomb menyatakan bahwa muatan listrik dapat dilihat pada rumus, dan gaya antara dua kutub magnet juga dilihat pada rumus berikut ini. Dengan diperbaikinya teknik-teknik pengukuran, diperoleh adanya perbedaan kecil antara satuan-satuan praktis CGSM yang diturunkan dengan satuan-satuan internasional, yang kemudian diperinci sebagai berikut, yang dapat kita lihat secara rinci pada uraian berikut ini. Selanjutnya adalah Sistem Satuan Internasional (TSI). Sistem Satuan Internasional MKSA diakui pada tahun 1960 oleh Konferensi Umum ke-11 mengenai berat dan ukuran, 11 General Conference of Weight and Measures, dengan nama Sistem Internasional (SI). Sistem ini menggantikan semua sistem lain di negara-negara yang menggunakan sistem metrik. Berikut adalah tabel sistem satuan internasional, yang terdiri dari 6, yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, temperatur termodinamik, dan intensitas penerangan. Sistem satuan berikutnya adalah sistem satuan lain. Sistem satuan Inggris menggunakan kaki, pound massa, dan sekon berturut-turut sebagai satuan dasar untuk panjang, massa, dan waktu. Walaupun ukuran panjang dan berat adalah warisan pendudukan Romawi atas Britania dan pendefinisiannya agak kurang baik, 1 inci yang besarnya adalah 1/12 kaki telah ditetapkan persis sama dengan 25,4 mm dengan cara sama. Ukuran untuk pound telah ditetapkan persis sama dengan 0,45359,237 kg. Kedua bentuk ini mengizinkan pengubahan semua satuan dalam sistem Inggris menjadi satuan-satuan SI. Dapat diperhatikan pada tabel
Ini adalah satuan-satuan dari dasar lain. Sistem satuan yang berikutnya adalah pengubahan satuan atau conversion. Pengubahan kuantitas atau besaran fisis dari satu sistem satuan ke sistem satuan lainnya sering diperlukan. Besaran fisis dinyatakan oleh satuan dan besarnya ukuran. Jadi, yang harus diubah adalah satuan, besarnya ukuran. Untuk melakukan pengubahan dari satu sistem satuan ke sistem satuan lainnya, cara yang paling menyenangkan adalah menggunakan persamaan-persamaan dimensional. Cara ini memerlukan pengetahuan mengenai hubungan numerik antara satuan-satuan dasar dan beberapa kepintaran dalam mengerjakan pengalian dan pengalian tambahan dari satuan-satuan tersebut. Metode atau cara yang digunakan dalam pengubahan dari satu sistem satuan ke sistem satuan lainnya ditunjukkan melalui sejumlah contoh yang makin lama dibuat makin sulit. Mungkin hanya sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Untuk perhatian dan ditonton, saya ucapkan terima kasih.